Lumayan, mungkin tahun segitu ya, saya udah nulis buat Krisdayanti, sampai akhirnya saya menghabiskan 15 tahun umur saya di Trans TV. Wow. Ini sih real story ya sebenarnya, karena cerita ini sebenarnya udah obsesi saya dari SMA. Dia baca, dia ketawa-ketawa, hayo bang. Jadi nanti saksikan Raffi jadi Toha ya. Jadi Toha di Melukis Harapan di Langit India ya bang ya. Dia tuh ngefans berat sama Bruce Lee. Jadi dandan tuh kayak Bruce Lee. Oh, karena, jadi inspirasi Bruce Lee itu dapat dari dia awalnya. Karena dia Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial juga dari Melukis Harapan di film India, yaitu sutradaranya langsung yang menyutradarai film Melukis Harapan di Langit India. Ada Bang Emil Kabias di sini. Aduh, Bang Emil, akhirnya ketemu lagi seperti biasa. Waktu itu pernah ya kita ya, radio ya? Betul. Iya kan, waktu itu radio. Tapi sering kok ketemu Hira. Sering banget deh kali ya kita hari-hari. Bang Emil, jadi sebenarnya Bang Emil ini apa sih? Waktu itu terakhir aku nge-interview Bang Emil itu kan, Bang Emil sebagai penyanyi nih, waktu itu kan nyanyiin lagu soundtracknya film Tulah ya Bang ya, Cinta Memang Begitu. Cinta memang begitu. Cinta memang begitu. Begitu ya. Soundtracknya film Tulah. Sekarang Bang Emil sebagai seorang sutradara, tapi di luar itu juga Bang Emil sebagai seorang profesional di corporate ya Bang Emil. Betul. Nah, gimana ceritanya nih Bang Emil? Boleh diceritain nggak sih kehidupan Bang Emil dengan peran-peran yang luar biasa itu? Aduh, mau mulai dari mana ya? Sebenarnya semuanya satu kesatuan. Memang pekerjaan saya secara pekerjaan formal, terus saya mungkin sebagai pekerja seni itu sebenarnya masih di satu rules ya, satu jalur. Cuman ya akhirnya punya concern yang berbeda gitu. Nah, satu sisi ya mungkin saya sebagai pegawai korporasi ya bekerja, tapi memang kebetulan bekerja di perusahaan yang memang perusahaan kreatif juga gitu, karena harus memproduksi. Bidangnya beda bidang kreatif juga ya Bang ya? Betul, karena memproduksi film, memproduksi series gitu. Nah, di satu sisi memang sebelum saya bekerja di industri formal di korporasi, saya memang basicnya pencipta lagu. Di awal. Emang awalnya musik kan ya Bang ya, dulu dengan band biasnya itu. Bias tahun 97 ya, it's been a long time. Ngeband nggak lama karena emang bandnya nggak ngetop. Tapi ada yang tahu nggak dulu? Belum lahir mereka. Aduh, bener. Jadi ibaratnya dulu band Bandung, jadi kita salah satu band. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan anak muda untuk ngeband gampang, recording sendiri, keluarin di sosial media, viral, top. Nah kalau dulu nggak kayak gitu, band Bandung yang berani ke Jakarta hanya itu yang bisa rekaman. Jadi tahun segitu boleh dihitung ya, ada band Indonesia, band Bandung yang berasal dari Bandung yang mau ke Jakarta tuh dikit sekali. Yang seangkatan bareng sama saya tuh start tuh mungkin kayak Kahitna, Java Jive, Protonema tuh bareng seangkatan. Dan mendapatkan kesempatan untuk recording. Jadi perjuangan untuk menjadi artis memang sangat berat, dan memang akhirnya one in a million ya, dari sekian banyak band gitu yang benar-benar jadi ngetop ya mungkin 1-2 gitu. 1-2 aja. Nah, saya mungkin termasuk band yang kata istilahnya waktu itu adalah one hit wonder. Satu lagu ngehits, habis itu hilang. Nah, saya lebih waktu itu akhirnya melihat industrinya. Wah, kalau nggak hoki sebagai frontline berarti harus jadi backline. Nah, saya pikir gimana caranya di belakang layar bisa ada di industri ini. Nah, mulai itulah saya mulai masuk jadi produser musik. Saya tulis lagu, memproduce beberapa artis. Lumayan, mungkin tahun segitu ya, saya udah nulis buat Krisdayanti, buat Shanti, buat Marcel, beberapa produksi lah waktu itu yang lumayan jadi hits. Dan ternyata memang di saat saya jadi di belakang layar, loh kok lebih gampang cari uangnya. Berarti memang orang di belakang layar nih banyaknya ya Bang. Betul. Terus ya artis-artisnya juga lumayan ngetop waktu itu karena lagu-lagu saya. Nah, di situ awalnya sih.
mulai bersinggungan dengan dunia broadcast itu tahun 2001. 2001 waktu itu saya masih jadi produsernya Krisdayanti ya, dan kebetulan waktu itu ada TV baru tahun segitu namanya Trans TV. Nah, Trans TV waktu itu mengontrak Krisdayanti untuk programnya Jangka Panjang, kalau nggak salah judulnya itu KD Show ya. Ngetop sekali tahun segitu. Nah, saya jadi tim kreatif. Jadi saya mempersiapkan semua lagu-lagunya KD, line up-nya KD waktu itu. Nah, disitulah saya bertemu dengan Wisnu Tama. Wisnu Tama waktu itu big boss produksinya Trans TV ya pada saat itu. Nah, saya diajak, udah Mil, lu di sini aja. Waktu itu saya masih tinggal di Bandung. Saya masih tinggal di Bandung, jadi ke Jakarta itu cuma kalau ada project ke Jakarta. Biasalah orang Bandung kan gitu kan. Orang baru kita bahas tadi. Males kalau ke Jakarta, nggak penting-penting amat, males. Males banget ya kalau untuk migrate gitu. Betul. Nah, akhirnya saya coba ya. Oke Mas, take a challenge ya. Boleh deh, paling ya 2 bulan 3 bulan saya coba dulu ya. Karena biasa freelance kan, tiba-tiba harus korporasi yang ngantor tiap hari. Jadi benar-benar merubah pola hidup. Pindah ke Jakarta, cari kontrakan di Jakarta. Waktu itu masih single ya. Cari kontrakan. Ternyata 6 bulan tambah betah. Sampai akhirnya saya menghabiskan 15 tahun umur saya di Trans TV. Waktu itu. Lama di Trans berarti ya Mas. Benar, ya? betul. Aduh, luar biasa. Nah, keluar dari Trans tahun 2016. Nah, 2016 saya akhirnya resign. Terus mulai tuh pengen produksi. Nah, waktu itu saya memproduseri beberapa film bernuansa daerah. Jadi saya start dengan film-film kecil ya. Waktu itu saya bikin film Padang pertama saya, judulnya Surau dan Sile. Itu film indie sih sebenarnya. Surau dan Sile itu sama kamu juga ya? Sama Komo juga, betul, sama Komo. Dan debut sutradara muda waktu itu Arif Malin Mudo. Kita bikin dan ternyata dapat perhatian yang bagus. Jadi kita sempat jalan ke beberapa festival internasional ya. Kita ke Florence, kita ke Aussie, kita ada beberapa festival dan sambutannya luar biasa dan secara penjualan pun bagus. Nah, itu film pertama yang akhirnya benar-benar saya produce sendiri. Terus setelah itu tahun berikutnya karena filmnya untung, bikin film kedua judulnya Liam dan Laila. Alhamdulillah untung juga. Yang main waktu itu ada orang Prancis namanya gue lupa siapa nama bule itu ya. Nah, dan Nirina Zubir waktu itu sama Nirina. Itu film kedua. Nah, 2018 saya akhirnya kembali ngantor ke MNC Pictures. Tapi tetap maksudnya industrinya, maksudnya tetap korporasi tapi tetap di industri yang kreatif lah ya Bang ya. Betul. Bikin film lagi di tempatnya tempat film lagi. Ya, ada beberapa film lah. Ya lumayan, filmnya ada yang bagus juga, ada yang flop juga. Ya, mungkin yang cukup dikenal itu ada Sri Mulat ya, saya bikin Sri Mulat, sequel, Sri Mulat 1 dan Sri Mulat 2, Hidup Memang Komedi. Terus saya bikin film Padang lagi, dapat kesempatan, judulnya Ranah Tiga Warna, itu dari novel yang sangat terkenal ya, novel karya Ahmad Fuadi. Nah, saya bikin, itu film Minang besar yang secara size mungkin cukup besar karena kita syuting di Amsterdam, di Timur Tengah, beberapa kota. Nah terakhir, saya bikin film horor, judulnya Lembayung. Yang kemarin masih tayang ya? Masih tayang sampai saat ini, Quiet Box Office, ya, hampir 1,7 juta penonton. Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu sih, Mbak Ira. Jadi kalau ngomongin tentang Melukis Harapan, ya Melukis Harapan sebenarnya ini benar-benar film yang saya pegang sendiri ya, dari ide, naskah, waktu itu kolaborasi dengan Bang Eka Sitorus. Akhirnya saya direct film ini. Prosesnya juga lumayan panjang, lama. Ya? Akhirnya film ini berlabuh di Hearst Production dan akhirnya ya kita akan rilis ya di kita akan rilis tanggal 12 Desember. Melukis Harapan di Langit India. Bang Emil ceritain dong, mungkin teman-teman ya pengen mendengarkan gitu cerita asal muasal Melukis Harapan di Langit India ini. Kenapa Bang Emil keluar dengan ide cerita ini? Kan dari Bang Emil juga ya. Betul. Bang Emil yang beride, terus udah gitu menyutradarai juga. Gimana ceritanya asal muasal ya Bang? Ini sih real story ya sebenarnya, karena cerita ini sebenarnya udah obsesi saya dari SMA. Oh, jadi sebenarnya memang sudah ada in mind gitu dari dulu? Betul. Kebetulan saya kan SMA-nya di Bukit Tinggi, sebuah kota kecil di Sumatera Barat. Yang sebenarnya kota yang sangat kreatif ya, karena masa kecil saya
dihabiskan dengan lingkungan yang sangat kreatif. Jadi memang kita tuh punya banyak ide dan banyak obsesi gitu. SMA saya punya sahabat, namanya Mirdinal. Saya nggak tahu dia sekarang ada di mana, susah sekali saya tracking. Nah, sahabat saya ini... Siapa tahu dia nonton. I wish, that's why di credit title saya nanyain dia. Jadi Mirdinal yang menginspirasi. Mirdinal ini sebenarnya orang aslinya itu orang Kerinci, tapi dia sekolah di Bukit Tinggi, gitu loh. Nah, saya dekat sama dia, karena waktu itu kita sama-sama anak motor ya. Kalau SMA kan suka main motor ya kan. Unik, Mirdinal ini unik, karena kenapa? Dia tuh ngefans berat sama Bruce Lee. Jadi dandan tuh kayak Bruce Lee. Oh, karena, jadi inspirasi Bruce Lee itu dapat dari dia awalnya. Nah, karena dia memang hobi ini apa namanya? Sila apa? Kungfu ya, pokoknya martial arts gitu kan. Terus, tapi hobinya nonton film India. Oke. Nah, unik kan? Yeah. Jadi karakter yang unik ini karena dia memang pertama secara fisik kelihatannya jagoan, preman, tukang berantem, tapi kalau nonton film India bisa nangis terseduh-seduh. Lucu kan? So ironic gitu loh. Jadi ini karakter yang sangat lucu banget. Nah akhirnya saya dekat-dekat, saya pernah diajak ke Kerinci sama dia. Ternyata Kerinci itu emang kota yang sangat unik. Jadi kalau saya sedikit bercerita tentang Kerinci ya, Kerinci itu sebenarnya kota kecil, terkenal karena ada Gunung Kerinci dan perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Jadi otomatis di kota tersebut banyak sekali pendatang Sumatera Baratnya. Karena dulu katanya sebelum zaman revolusi itu masuk ke Sumatera Tengah. Masuknya Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Jadi memang banyak banget perantau Padang, Minang ada di sana. Nah, saya di Kerinci itu saya ngeliat karakter yang unik. Karena Kerinci itu dia agak terisolasi. Jadi kota tapi di tengahnya itu hutan alam, terus ada gunung. Jadi memang aksesnya agak susah. Jadi orang lebih gampang dari Kerinci itu ke Padang dibandingkan mereka ke ibu kota Jambi sendiri. Nah di sana itu ternyata masyarakatnya tuh sangat suka sekali konser dangdut. Jadi Rhoma Irama itu legend banget di sana. Jambi itu sangat legend sekali. Jadi orang bisa antrian booking apa sampai apa untuk bisa nonton Rhoma Irama. Salah satunya Mirdinal ini, dia fans berat Rhoma Irama. Dia dengan gaya Bruce Lee-nya, pecinta film India tapi dia ngefansnya ke Rhoma. Betul. Wow. Komplit ya. Nah, jadi keunikan. Jadi memang dari dia berarti betul, ya Bang ya. Betul. Makanya karakter di film ini peran utama laki-lakinya namanya Emir. Deket kan. Nah, ide inilah. Nah ide ini ada terus, saya rawat terus di pikiran saya sampai waktu suatu saat punya kesempatan ya di Bandung. Ya iklimnya udah iklim kreatif dan kebetulan saya ada di industri waktu itu industri film dan drama gitu kan. Nah bertemulah dengan teman-teman, bertemu dengan Mas Ayu. Saya sangat dekat sama Mas Ayu, sampaikan ide nih. Maka Mas Ayu juga sangat berperanan sebenarnya dalam mendevelop cerita ini. Ketemu sama Mas Ayu, ayo kita jadiin deh, kita cari investor, apa semua jadilah. Wah, padahal waktu itu saya masih terlibat, masih bekerja di salah satu TV swasta ya, di Trans TV waktu itu. Jadi pelan-pelan kita bikin. Jadi syutingnya itu hanya Sabtu Minggu, karena Senin sampai Jumat saya kantor. Nah, padahal idenya luar biasa berat, karena idenya adalah ini cerita tentang anak daerah yang mencari bapaknya ke India. Berarti otomatis kan harus ke India dong, gitu kan. Nah itu cuma hayalan aja. Suatu saat kita bisa deh syuting di India, gitu aja. Toh yang penting kita bisa syuting dulu di Kerinci, kita bisa syuting di Jakarta. Nanti kapan-kapan kalau ada rezeki baru kita ke India. Gitu ceritanya, Ra. Mimpinya seperti itu. Itulah. Jadi naskah waktu itu bertemu dengan Bang Eka Sitorus. Bang Eka sangat terkenal ya sebagai coach acting ya, coach acting. Banyak sekali lah yang produksi, yang dihasilkan beliau ya, dari Agnes Monica, banyak banget artis yang... Even Komoriki pun ya? Even Komoriki, even Mas Ayu akhirnya di-coach semua sama Bang Eka, sampai Bang Eka bilang, Mil, cerita lu bagus nih, gue yang nulis ya, kata dia. Aku pas Bang Eka aja berniat untuk pengen nulis naskah ini, ya aku sih sangat happy. Ayo Kak, ayo Bang, ayo kita bikin. Dan ya sesuai ekspektasi, keunikan saya, ide gila saya itu bisa di-delivery sama Bang Eka. Naskahnya juga sangat unik gitu loh. Jadi, Universe Conspire, ya pelan-pelan kita selesaikan syuting.
Akhirnya kita sempat syuting ke Nepal dulu. Scene Nepal itu sebenarnya scene ending, tapi justru kita syuting di Nepal dulu. Habis itu kita balik ke Indonesia, melanjutkan syuting set Jakarta. Setelah itu, something wrong, hilang, biasalah. Pandemi pula. Betul, pandemi. Terus drama ini ya, drama per-PH ya, PH ini investor ini mundur, ini masuk, biasalah. Hal itu terjadi dan saya kan benar-benar hanya sebagai director, jadi saya nggak terlibat di bisnisnya kayak gimana, how mereka mengkolek dana dari investor, saya nggak ikutan. Saya cuma tahu once saya di calling untuk melanjutkan film ini, saya ready. Gitu. Nah, akhirnya baru kita bisa selesaikan di tahun 2023 setelah pandemi. Akhirnya ya Hers Production lah yang mengabulkan impian. Akhirnya kita bisa ke India. Bisa bertemu dengan the real Amitabh Bachchan, bisa bertemu. Itu benar-benar luar biasa ya Bang ya, perjuangan kita ya. Betul. Saya ingat sekali waktu bertemu dengan IP kita ya, Papi, kita manggilnya Papi ya, dengan IP kita, dia bilang, Mil, mimpi lu gua kabulin. Finally, alhamdulillah proses di India kan tidak terlalu lama, ya, cuma beberapa scene yang belum selesai, filmnya bisa kita lock, kita ajukan ke 21, dikasih schedule. Alhamdulillah banget, luar biasa ya. Kita akan tayang akhirnya di tanggal 12 Desember 2024 ini. Tapi Bang, secara cerita nih ya, kalau boleh di-spill ke teman-teman Hirarki Insight nih, secara cerita apa sih sebenarnya pesan yang ingin Abang sampaikan dari film Melukis Harapan di Langit India ini? Ini sebenarnya film yang sangat sederhana. Karena premis film seperti ini udah klasik, udah banyak banget film-film seperti ini ada, entah film Indonesia atau film asing, apalagi film India ya. Cerita tentang anak perempuan dan ayahnya. Itu cerita yang sangat klasik dan mengharu biru. Seorang anak yatim yang nggak tahu siapa ayah kandungnya. Dan dia cuma pengen menikah once setelah dia bertemu dengan ayah kandungnya dan ayah kandungnya merestui siapa calon pujaan hatinya. Nah itu, sesederhana itu sebenarnya ceritanya. Jadi petualangan Devi kecil sampai besar untuk mencari ayahnya, biar dia bisa melanjutkan kehidupannya untuk next step. Gitu sih sebenarnya. Tapi warna-warnanya Bruce Lee, Rhoma Irama itu Abang dapatkan dari teman Abang itu berarti ya, betul, inspirasinya ya. Dan memang Abang bilang waktu itu di Kerinci sendiri mereka sangat mengagumkan 3 idol ini ya? Betul. Jadi Amitabh Bachchan sih mungkin sebelum era saya bilangnya Korean Invasion ya, sebelum Korea masuk, semua orang kiblatnya ke Bollywood. Betul. Nah kan, jadi mungkin banyak sekarang Gen Z yang nggak begitu tahu dengan Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty, taunya cuma sekarang Shah Rukh Khan gitu ya kan. Nah, padahal sebenarnya ya saya sendiri memang besar di tengah film-film India itu, jadi kita ngerasa saya dramatisasi itu akhirnya ini ya mempengaruhi pola pemikiran gitu loh, bahwa ya kalau kata orang sekarang, lu India banget sih lu. Nah, memang bener, karena drama India itu memang menarik dan unik gitu kan. Itu sih sebenarnya. Dan mengenai Bang Haji, ya Bang Haji siapa yang nggak tahu ya. Pak Haji very legend di Indonesia, semua orang kenal dengan Bang Haji. Dan it's so simple, ketemu dengan Bang Haji juga sangat gampang sekali. Jadi saya cuman ketemu Bang Haji, dikenalkan, kebetulan saya kenal dengan Debbie Irama ya, anaknya Bang Haji. Ketemu, bilang saya mau pakai lagu Kegagalan Cinta untuk film ini, beliau langsung approve, kita bikin. Alhamdulillah waktu itu berkat bantuan Hira dan dari penyanyi Bandung juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dira Sugandi mau menyanyikan lagu For the First Time, Dira Sugandi yang Jay-Z yang gitu ya, yang kalau bilang lu black banget sih gitu tiba-tiba mau menyanyikan lagu dangdutnya Bang Roma dengan gaya versinya dia ya, pop ya. Dan luar biasa sih, kita sangat puas dengan lagu ini. Enak banget, aku sih suka banget. Even Bang Haji juga. Udah denger Bang Haji akhirnya. Udah denger. Oke nih, saya boleh upload nggak? Nunggu nanti filmnya tayangnya. Gitu sih. Kalau Bruce Lee sih sebenarnya Bruce Lee itu lebih ini ya, lebih ke laki-laki ya, terutama di daerah. Siapa sih waktu zaman angkatan saya ya, nggak pengen jadi jagoan kayak Bruce Lee gitu loh. Orang yang ditindas, orang yang menderita, tapi biasanya di akhir-akhir selalu menang dan menuntut balas gitu loh. Nah filosofi kita kan kadang-kadang orang daerah ya. Kebetulan saya memang perantau, asli dari Bukit Tinggi,
sekolah dan mencari penghidupan di Bandung. Ya, jadi kita merasa bahwa survival hidup untuk mencapai cita itu berat. Dan kalau kita lihat film-filmnya Bruce Lee kan premis seperti ini ada gitu loh. Jadi ya kita pikir sih 3 karakter ini sangat menginspirasi film ini. Sangat kuat ya. Sangat kuat. Terus pemilihan cast-castnya gimana Bang waktu itu? Kan apa yang membuat Abang memilih cast-cast? Yang ada ini kan castnya luar biasa banget nih Bang. Ada Masayu Anastasia, ada Atika Hasiholan, ada Rifnu Wikana, Mario Irwinsyah, ada Komo Riki. Ini kan luar biasa banget Bang. Bahkan ada Raffi Ahmad. Ya, universe conspire ya sebenarnya, karena memang kadang-kadang proses tersebut kita nggak pernah desain, tapi kok ada momen untuk kita bisa bertemu dengan orang yang kita inginkan gitu loh. Yang pasti Mas Ayu, karena Mas Ayu memang terlibat dari embrio ya, dari ide ini dituangkan, Mas Ayu itu udah ada di samping saya dan sangat membantu untuk mengeksplor cerita ini. Jadi memang dari awal cerita ini adalah untuk Devi, dan Devinya adalah Mas Ayu. Nah, akhirnya itu ketemu dengan siapa namanya? Emir dan Komo itu juga lucu. Karena saya waktu itu berpikir karena background-nya adalah orang dari Sumatera, jadi kita pengen karakter-karakter ini tetap ada rasa Sumateranya. Fajri sebenarnya dia nggak fokus di layar kaca atau layar lebar ya, dia sebenarnya seniman teater, salah satu muridnya Bang Eka. Komo waktu itu adalah artis saya di Trans TV. Lebih terkenal sebagai host waktu itu, happening dengan apa tadi? Katakan putus. Tadi dibahas ternyata pada tahu ini ikonnya apa tadi? Ikon pertengkaran katanya. Betul. Yang menyelesaikan permasalahan sepasang gitu kalau ada masalah. Nah, Komo tuh, gitulah reality show ya. Nah, Komo akhirnya melihat Komo di sini punya potensi untuk karakter Uli. Jadi itu dulu tuh, 3 ini udah kita lock. Akhirnya ketemu sama Rifnu aslinya orang Aceh ya. Jadi kental sekali dengan Sumatera ya. Sumatera, dan Rifnu itu memang talent yang diberkahi ini ya, diberkahi suatu kemampuan yang dia sangat cepat sekali untuk mengadaptasi karakter. Nah, kalau kita lihat film-filmnya Bang Rifnu ya, dari menjadi orang Jawa, jadi orang Padang atau orang Timur pun dia bisa memerankan dengan sangat baik. Hal yang sama dengan Atika juga sama. Atika salah satu aktor yang saya sangat kagumi ya, dari kemampuan beraktingnya, dan memang kebetulan dia juga berdarah Sumatera Utara kan, jadi tidak begitu sulit untuk mentwist ke lidahnya Sumatera Barat sebenarnya. Itu sih prosesnya. Kalau Raffi sih mungkin waktu itu hampir sama dengan Komo, karena saya punya program stripping sama Raffi waktu itu. Jadi zaman waktu itu mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya Extravaganza ABG ya. Salah satu ikonnya Raffi Ahmad. Nah, hampir tiap hari saya ketemu Raffi. Saya cerita, Vi, gue lagi syuting nih. Begini. Kang, dia manggil saya Kang. Walaupun saya orang Padang, tapi manggil saya tetap Kang. Kang, saya ikutan Bener ya, tapi gue kasih lo karakter yang gila, gue bilang. Dia baca, dia ketawa-ketawa. Hayo bang. Jadi nanti saksikan Raffi jadi Toha ya. Jadi Toha di Melukis Harapan di Langit India ya bang ya. Terus bang, momen berkesan apa sih bang dari, ini kan perjalanan Melukis Harapan di Langit India ini lumayan panjang ya bang ya. Yang paling berkesan buat abang tuh yang mana? Banyak banget ya, karena perjalanan panjang ya. Hampir 7 tahun film ini prosesnya. Yang paling berkesan tuh mungkin ada satu karakter. Mungkin kalian semua tahu, almarhum Julia Perez. Itu menurut saya sangat berkesan. Karena ya itu adalah film terakhir Jupe. Jadi kita syuting di awal 2017 dan di tahun yang sama kalau nggak salah almarhumah meninggal. Jadi saya sendiri memang punya beban moral gimana filmnya berilis, karena ini janji saya sama Jupe waktu itu. Pe, ini akan jadi sesuatu film ini, Pe. Nah tapi ya almarhumah belum sempat menyaksikan ya. Udah keburu dipanggil. Dan baru 2023 filmnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua sih mungkin yang paling menarik itu karena sebagai sutradara ya, di sini kan posisi saya sutradara, saya harus mengcombine beberapa karakter ya. Di sini Minang, nanti mereka ke Jakarta akan berhadapan dengan culture-nya orang Jakarta. Nah, habis itu dia transit di Malaysia, bertemu dengan orang Malaysia.
Nah, akhirnya ke Bombay yang otomatis berkenalan dengan ada satu karakter yang muncul nanti di Bombay. Jadi meramu empat karakter yang berbeda dengan lokasi syuting yang berbeda itu juga tantangan PR juga berat. ya. Apalagi ini debut ya, saya pertama kali ngedirect film ini dengan beban yang sangat berat ya. Ya udah mau gimana, udah telah tanggung. Harus selesai. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai Bang. Akhirnya selesai dan akhirnya kita akan tayang tanggal 12 Desember 2024 ini. Bang Emil, apa nih pesan-pesan kepada teman-teman Hierarki Insight? Kenapa sih mereka harus menonton film Melukis Harapan di Langit India ini? Apa yang akan membedakan film Melukis Harapan di Langit India ini dibanding film-film lainnya? Yang pasti film ini nggak film horor. Benar. Ya, untuk teman-teman yang lagi kalau cari-cari pilihan film, kalau ke horor semua ya, nah ini film yang bukan film horor. Jadi secara genre ini berbeda banget karena di saat ini di badai film horor dan mulai komedi masuk, kita punya satu film yang secara genre itu unik banget ya. Ini drama klasik percintaan, triangle love story, dan saya yakin penonton kita saat ini merindukan film-film yang seperti ini. Jadi ini benar-benar jadi secara genre ya, jadi alternatif, dan secara visual pun berbeda karena lokasi syutingnya yang sangat beragam di penjuru dunia. Dan ini film semi musikal juga ya Bang ya? Betul. Ada berapa lagu Bang di dalamnya? Total sebenarnya ada 5 lagu ya, ada 5 lagu di dalam ini. Yang Abang produce, maksudnya yang Abang tulis dan kreasi sendiri? Saya tulis 3 lagu ya. Ada 3 lagu tuh Abang ini sendiri ya? Pertama Jangan-Jangan, ini sebenarnya liriknya dari Bang Eka Sitorus. Nah, terus dinyanyikan sama Queen Marbella. Terus yang kedua Devi Bachchan. Nah, ini mungkin akan dangdut sekali, dinyanyikan sama seorang penyanyi dangdut juga, namanya Marina Sans. Terus satu lagi Simalakama ini dinyanyikan oleh duet Selfie Kitty dengan Gilang Dirga. Nah, 3 ini saya tulis dan produce langsung. Satu lagi yang berat yaitu lagunya Bang Haji. Yang akhirnya dinyanyikan oleh Dira Sugandi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, harus saksikan banget film Melukis Harapan di Langit India yang akan tayang tanggal 12 Desember 2024 ini. Film drama yang penuh dengan, bukan dibilang bukan konflik ya Bang ya sebenarnya ya gitu. Yang tadi Bang Emil cerita ada love triangle di dalamnya, tapi cerita tentang seorang anak yang mencari bapak kandungnya gitu. Bang Emil, thank you banget udah datang ke Hierarki Insight. Kita pasti ketemu lagi. Pasti. Besok juga ketemu lagi udah. Kalau aku kan ketemunya sering ya Bang. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Bang Emil, terima kasih udah datang ke Hierarki. Thank you Hira, thank you Hierarki. Jangan lupa semuanya, kita ketemu tanggal 12 Desember 2024 untuk menonton Melukis Harapan di Langit India di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih.